Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Barusan sore tadi anak saya mendapatkan kiriman dimsum dari sahabatnya yang ada di Solo. Berkat jasa seorang pengantar ojek online. Dan saya sendiri pernah mengalami ketika sahabat saya berulang tahun, dia mengirimkan mie spesial yang ada di Bekasi. Dan dia mengirimkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain di berbagai kota. 5-6 kota dia kirim mie dari tempatnya tinggal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada seorang pengantara. Memang dalam urusan mengirim makanan ada jasa ojek online yang membuka layanan pengantar makanan. Ada seorang perantara atau media yang memungkinkan semua itu bisa terjadi. Di dalam perjanjian lama pun ada jabatan perantara yang disebut imam, yang menjadi perantara antara umat dan Allah. Dan lewat imam, umat Israel bisa berhubungan dengan Allah. Ketika mereka berdosa, mereka harus menyerahkan korban penghapus dosa. Ketika mereka merasa bersyukur, mereka memberikan korban ucapan syukur dan macam-macam. Dan ada imam yang menjadi perantara. Pengantar makanan tadi mungkin jadi perantara, tapi dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah punya niat untuk merasakan apa yang kita rasakan. Dia sekedar menghantar makanan. Setelah tugasnya selesai, ya sudah, dia pergi begitu saja, tanpa ada keinginan untuk merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin imam pun juga begitu. Selama umat mempersembahkan korban yang terbaik sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, maka imam itu akan segera melakukan tugasnya dan menghubungkan umat dengan Allahnya. Tetapi hari ini kita akan ditunjukkan ada seorang perantara atau pribadi perantara, imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mari kita membaca Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita punya perantara yang sekaligus dapat merasakan apa yang kita rasakan. Termasuk Ibrani mencatat kelemahan-kelemahan kita, sakit hati kita, perasaan-perasaan yang tidak dihargai yang kita hadapi, perasaan diabaikan. Semua perasaan termasuk kelemahan-kelemahan kita yang mungkin orang lain tidak tahu. Imam besar ini yang bernama Yesus Kristus adalah perantara kita dengan Allah, yang bukan hanya perantara, tapi dia bisa berempati dengan yang kita rasakan. Bukan hanya berempati, justru dia hadir dalam kehidupan kita untuk membalut luka hati kita, untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk menemani kita, untuk merasakan apa yang kita rasakan. Inilah yang membuat kita harusnya mengucap syukur dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Ayat 16 tadi dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Jadi Sang Imam Agung Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga akan menyediakan pertolongan apapun yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Jadi mari kita hadapi pergumulan hidup kita jalani hidup ini dengan keyakinan
bahwa ada seorang perantara, imam besar agung yang bukan hanya menghantar, tetapi juga menemani dan menjawab dan menolong kehidupan saudara dan kehidupan saya. Selamat menjalani kehidupan dan Tuhan memberkati.